Sejak malam itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Rumah yang dulu penuh tawa, kini mulai terasa sepi, meski di dalamnya ada 3 orang. Ada jarak yang tak terlihat, dingin tapi menyengat. Setiap kali aku berbicara, seolah suara ini hanya memantul di dinding, tak pernah benar-benar sampai ke mereka. Pagi itu, seperti biasa aku menyiapkan sarapan. Nasi goreng sederhana, telur mata sapi, dan kopi hitam kesukaan Dio. Tapi pagi itu, Dio tidak meminumnya. Ia bilang perutnya agak mual. Mungkin karena kecapnya terlalu manis. Aku hanya mengangguk. Padahal, aku tahu, aku sudah membuatnya sama seperti biasa. Lalu aku melihat Nadia memandang ke arahnya, sambil tersenyum tipis. Aku bisa bikinin teh hangat aja deh, biar nggak tambah mual, katanya. Dio menatapnya sebentar, lalu tersenyum lembut. Boleh, jawabnya. Sekilas, itu hal kecil. Tapi bagiku, itu seperti ada sesuatu yang bergeser. Seolah perhatian yang dulu penuh untukku, kini mulai berpindah arah. Hari-hari berlalu seperti biasa, tapi rasanya tidak sama. Dio kini jarang mengajakku bicara. Ia lebih sering bermain ponsel saat di rumah. Kadang aku menatapnya lama, berharap ia menatap balik. Tapi ia hanya berkata, "Kenapa, Rin?" Sambil tetap fokus ke layar. Aku menjawab, "Nggak apa-apa." Padahal banyak hal yang ingin kutanyakan. Aku ingin tahu, apakah ia masih bahagia bersamaku. Tapi setiap kali aku mencoba membuka pembicaraan, suasana jadi canggung. Seperti ada sesuatu di antara kami yang tak terlihat, tapi memisahkan begitu jauh. Nadia masih seperti biasanya ramah, lembut, dan tampak perhatian. Tapi aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh dalam cara dia memandang Dio. Tatapannya terlalu lama, terlalu hangat. Kadang aku melihat mereka saling tersenyum tanpa kata, hanya dengan pandangan yang seolah punya bahasa sendiri. Aku tahu itu hanya firasat, tapi hatiku terus berbisik, ada yang salah. Suatu sore, aku sedang mencuci piring ketika ku dengar suara tawa dari ruang tamu. Aku melirik dari jendela kecil di dapur, dan kulihat Dio duduk di sofa, sementara Nadia duduk di lantai di depannya, menatap layar ponsel. Mereka tampak begitu asyik. Nadia menunjukkan sesuatu di ponsel, dan Dio tertawa lepas. Tawa yang dulu hanya aku yang bisa membuatnya keluar. Aku terdiam. Air di keran terus mengalir tanpa aku sadari. Suara mereka seperti gema yang pelan-pelan menenggelamkan isi kepalaku. Ketika aku berjalan ke ruang tamu, mereka langsung diam. Dio berdiri cepat, pura-pura menggeliat. "Udah sore banget ya," katanya pelan. Nadia memalingkan wajah dan berkata, "Rin, tadi aku nemu video lucu, cuman itu aja kok." Aku mengangguk pelan. Tidak ada yang salah dari kata-kata mereka, tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Seolah mereka menyembunyikan sesuatu, sekecil apapun itu. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Dio sudah terlelap di sebelahku. Napasnya teratur, tapi aku hanya menatap langit-langit kamar. Dalam gelap, aku memutar-mutar pikiranku sendiri. Mungkin aku terlalu curiga. Mungkin aku terlalu lelah. Tapi entah kenapa, perasaan itu tidak mau pergi. Rasa tidak tenang yang seperti bayangan mengikuti kemanapun aku pergi. Hari-hari berikutnya, aku mulai lebih sering memperhatikan setiap gerak, setiap tatapan. Aku tahu itu bukan hal baik, tapi aku tidak bisa menahannya. Suatu hari, aku melihat Dio duduk di teras dengan ponselnya. Ia tertawa pelan, sambil membaca sesuatu. Ketika aku mendekat, ia buru-buru menutup layar ponsel dan tersenyum. "Kerjaan," katanya singkat. Aku percaya, tapi dalam hati, aku mencatatnya. Dio jarang tertawa karena urusan kerja. Nadia juga mulai sering keluar rumah, tanpa alasan jelas. Kadang ia bilang ingin ke toko, kadang katanya ingin jalan-jalan sebentar. Tapi anehnya, ia selalu kembali dengan wajah yang berbeda.
Kadang terlalu cerah, kadang terlalu diam. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, aku sedang di kamar saat ku dengar suara dari dapur. Suara piring yang diletakkan, suara tawa kecil yang tertahan. Aku membuka pintu sedikit dan kulihat cahaya dari dapur menembus celah. Aku berjalan pelan, tapi langkahku terhenti ketika mendengar suara Dio berkata pelan, "Nadia, nanti kalau Rina tahu." Aku berhenti di tempat, jantungku berdegup keras. Aku menahan napas, mencoba mendengar lebih jelas, tapi suara mereka semakin pelan, seperti berbisik. Aku tidak bisa mendengar apapun lagi selain detak jantungku sendiri. Aku mundur perlahan dan kembali ke kamar. Malam itu aku duduk di sudut tempat tidur, menatap lantai. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah, sedih, takut, semuanya bercampur jadi satu. Aku ingin langsung menanyai mereka, tapi aku juga takut mendengar jawaban yang mungkin menghancurkan segalanya. Keesokan paginya, aku mencoba bersikap biasa. Aku menyiapkan sarapan, tersenyum, berbicara seperti tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu Dio bisa merasakan kalau aku sedang berpura-pura. Ia memandangku lama, lalu berkata, "Kamu kelihatan aneh, Rin. Ada apa?" Aku hanya menjawab, "Cuma capek." Ia mengangguk pelan, tapi aku tahu dari sorot matanya, ia menyembunyikan sesuatu. Hari itu terasa panjang sekali. Aku mencoba sibuk, tapi pikiranku berkelana ke arah yang sama berulang kali. Sore tiba. Aku duduk di teras sendirian. Angin berhembus pelan, dan aku menatap matahari yang mulai tenggelam. Aku teringat saat dulu Dio selalu duduk di sini bersamaku, menggenggam tanganku, membicarakan masa depan. Sekarang, kursi di sebelahku kosong. Ia ada di dalam rumah bersama Nadia. Entah sedang apa. Suatu malam, aku akhirnya memberanikan diri berbicara dengan Nadia. Aku memintanya duduk bersamaku di ruang tamu setelah Dio tidur. Aku menatapnya lama sebelum berkata, "Kak, aku cuma mau nanya sesuatu." Ia menatapku balik. "Tenang." "Apa, Rin?" Aku menarik napas dalam. Akhir-akhir ini, aku merasa hubungan aku sama Dio agak aneh. Dia berubah, dan aku nggak tahu kenapa aku merasa kamu juga berubah. Nadia tersenyum tipis. "Kamu cuma lelah, Rin. Kamu terlalu banyak mikir. Dio baik-baik aja. Aku juga." Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Senyumnya terlalu tenang, terlalu yakin, seolah ia tahu aku tidak akan berani menanyakan lebih jauh. Setelah malam itu, aku berhenti mencoba menanyakan apapun. Aku memilih diam, bukan karena menyerah, tapi karena aku tahu kadang kebenaran tidak datang lewat pertanyaan. Ia muncul lewat waktu, dan aku hanya perlu menunggu. Tapi menunggu itu menyakitkan. Setiap hari seperti menonton film yang sudah ku ketahui akhirnya. Tapi aku tetap duduk, berharap ada keajaiban yang membuat ceritanya berubah. Beberapa minggu kemudian, aku menemukan sesuatu. Pagi itu aku hendak mencuci pakaian. Ketika membuka keranjang, aku menemukan kemeja Dio yang kusut. Di saku kemeja itu, ada secarik kertas kecil, potongan nota dari sebuah kedai kopi yang tak pernah aku datangi. Di atas nota itu tertulis dua nama, Dio dan Nadia. Jantungku langsung berdegup cepat. Aku menatap tulisan itu lama. Ada tanggalnya 2 hari lalu. Aku menelan ludah. Mungkin itu cuma kebetulan, pikirku. Mungkin mereka memang keluar bersama. Bukan hal besar. Tapi kenapa mereka tidak bilang? Kenapa harus diam-diam? Hari itu aku menatap Dio dengan perasaan campur aduk. Aku ingin menanyakan, tapi lidahku keluh. Aku takut. Kata-kataku justru membuat segalanya runtuh. Aku hanya tersenyum, seolah tak tahu apa-apa. Tapi di dalam dadaku, rasanya seperti ada yang mulai hancur pelan-pelan. Malam berikutnya, aku sengaja terjaga lebih lama. Aku duduk di ruang tamu, pura-pura menonton televisi. Dio sudah pamit ke kamar, katanya lelah. Nadia juga bilang ingin tidur,
Tapi tak lama kemudian, ku dengar suara langkah kaki pelan dari arah kamar. Aku mematikan televisi, duduk diam dalam gelap. Langkah itu berhenti di dapur. Suara lemari terbuka, lalu tercutap. Aku tidak bisa melihat siapa, tapi Hugo tahu. Itu bukan kebetulan. Aku menahan air mata. Aku tidak ingin menangis. Aku hanya ingin percaya bahwa semua ini masih bisa diperbaiki. Tapi di lubuk hati terdalam, aku tahu ada sesuatu yang sudah berubah selamanya. Keesokan paginya, aku melihat Dio duduk di ruang tamu sambil memandangi jendela. Ia tidak sadar aku memperhatikannya. Wajahnya terlihat kosong, seperti seseorang yang sedang memikirkan hal besar tapi tak bisa mengatakannya. Aku ingin menghampirinya, tapi langkahku berat. Saat aku akhirnya berjalan mendekat, ia menatapku sebentar, lalu berpaling. Tidak ada kata apapun, hanya keheningan yang menggantung di antara kami. Hari itu, aku menyadari cinta tidak hilang dalam satu malam. Ia perlahan memudar, seperti bunga yang perlahan kehilangan warnanya, tanpa suara, tanpa peringatan. Dan mungkin kebahagiaan yang selama ini kami jalani bukanlah kebahagiaan yang nyata. Ia hanya bayangan dari masa lalu yang kami pertahankan agar tidak runtuh. Aku masih berusaha percaya, tapi dalam hati aku tahu aku sedang kehilangan sesuatu, perlahan tapi pasti.